Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dek. Ketemu kita lagi di hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak. Jadi bagaimana kabarnya Dek Putra hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Aman dong. Aman. Hari ini belajar apa kita di RPS Kak? Kalau boleh Kakak tahu. Hari ini saya belajar di RPS itu memainkan alat untuk persiapan uji level. Persiapan uji level tak Midi. Jadi kapan itu uji level tadi? Uji level saya dilaksanakan pada tanggal 2 bulan 12. Oke. Bagaimana nih perkembangannya? Sudah bagus Mika atau bagaimana, masih ada perlu penggarapan lagi untuk uji level tak? Pada minggu-minggu ini saya melihat listrik sering mati dan itu membuat kami terhambat akan adanya memainkan alat. Jadi begitu di listrik ini hambat ke persiapan tak untuk uji level di? Iya. Oke. Bagaimana hari ini dengan moodnya sendiri dari Dek Putra? Baik. Oke. Jadi kan pertemuan yang lalu kita sudah melaksanakan nih yang namanya tahap attending atau perkenalan tuh. Jadi di antara Dek Putra sama kakak sudah saling mengenal nih. Jadi sebelumnya di sini kakak kembali lagi melaksanakan pertemuan. Di sini kakak mau minta kesepakatan waktu untuk melaksanakan sesi konseling. Jadi sesi konseling kita untuk hari ini itu dilaksanakan kurang lebih berkisar dan berdurasi selama 30 sampai dengan 45 menit dan juga akan diadakan tahap tindak lanjut ataupun sesi konseling lanjutan Dek di pertemuan berikutnya untuk kembali memantau ataupun mengevaluasi kembali dari perkembangan tak itu Dek. Selanjutnya bagaimana untuk Dek Putra, setuju jika? Iya, siap Kak. Setuju. Oke. Alhamdulillah kalau begitu. Karena pekan lalu sudah masuk di tahap attending atau kurang lebih proses pengenalan. Jadi sekarang kita hari ini sudah melangkah namanya ke tahap inti lagi Dek. Iya. Oke. Jadi tetap Ki santai, tetap Ki relax dan anggap Kak saja seolah sedang Ki bercerita sama teman-teman tak saja Jadi tidak perlu Ki ragu untuk utarakan Ki semua. Iya, siap. Jadi begini Dek, berdasarkan dari beberapa laporan yang kakak dapatkan dari guru BK maupun dari guru-guru dari jurusan seni musik itu bilang kalau kita katanya itu sering dibully dalam bentuk verbal dengan cara diejek dan juga dikata-katai sama teman tak karena kondisi fisik tak ataupun sikap tak beng yang kadang agak-agak perempuan katanya. Dan katanya juga sering untuk dipaksa pajaki jajankan teman-teman di kantin. Betulkah memang seperti itu Dek Putra kebenarannya? Iya Kak, betul memang. Jadi betul memang seperti itu di Dek Putra. Sekali lagi kakak jelaskan sedikit di sini bahwa dalam konseling itu kakak ulang kembali kakak tekankan ada namanya asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan. Jadi kita itu tidak perlu untuk takut bahwa hal-hal yang kita sampaikan di sini nantinya akan bocor kemana-mana karena cuma kita aja berdua saja di sini yang tahu, dan penting juga untuk ceritakan semua hal yang memang kita alami karena dengan keterbukaan tak itu sehingga proses konseling tak ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga berhasil secara keseluruhannya. Oke, baik, mengerti Jaki? Iya Kak. Oke. Jadi Dek Putra, kakak rasa dengan kasus tak ini perlu menjadi perhatian yang khusus dan juga penting untuk kakak rasa untuk ditindaklanjuti. Jadi kakak rasa ini masalah perlu kita selesaikan secara bersama-sama. Bagaimana? Setuju ya kita? Iya, setuju sekali. Oke Dek. Baik kalau begitu. Jadi sekarang kakak mau bahas lebih dalam lagi tolong untuk kerjasama tak untuk berkata lagi lebih terbuka dan jujur sama kakak, boleh? Baik Kak. Oke, siap, makasih Dek Putra. Jadi kakak boleh bertanya bagaimana perasaan tak sekarang? Apa yang kita alami, khususnya bagaimana perasaan tak kalau lagi ejek teman-teman tak lagi perlakukan seperti itu lagi?
kadang merasa ada kak di posisi tidak nyaman kak diperlakukan kak seperti itu kak, apalagi kalau naik kak. Seperti itu Dek. Jadi bisa lagi menurutnya Kak ceritakan lagi lebih dalam bagaimana banyaknya tentang apa yang mereka semua sering lakukan dan sering kata-katai ke kita Dek. Dia juga semua sering katai kak batala sama agak bencong di depannya lagi tempat umum dan lagi banyak-banyaknya orang kak, itu bisa membuat saya malu. Kakak paham bagaimana perasaan tak kalau lagi dikatai seperti itu, pasti malu Ki, utamanya di tempat umum Ki dikatai seperti itu tuh Dek. Selanjutnya kalau lagi sedang diperlakukan seperti itu Ki, apa hal yang kita rasakan? Bagaimana perasaan tak utamanya? Rasanya kayak itu bikin malu sekali kan, rasanya mau menghilang saja kurasa dari dunia. Wajar Jide, kita merasakan perasaan malu, apalagi diperlakukan seperti itu Ki sama teman-teman tak. Nah, kira-kira Dek Putra ini selain perasaan malu yang muncul, apakah mungkin ada perasaan lain lagi yang biasanya kita sering rasakan kalau lagi diperlakukan seperti itu Ki sama teman-teman tak di kelas? Merasa kak tidak berguna kak. Kenapa semua teman-teman ejek kak? Saya tidak berharga itu kak saya, tapi kadang berpikir jadi juga mungkin memang mereka mengerti tubuhku dan sikapku tidak sama dengan orang-orang dan pada umumnya, dan saya tidak berharap ya memang sehingga semua teman-temanku ejek kak. Mengerti jadi berada di posisi Kak seperti yang kita ceritakan bahwa malu Ki, apalagi utamanya di tempat umum Ki diejek. Jadi kakak berniat ini kita berdua di sini akan gali itu dan pahami lagi selanjutnya pikiran-pikiran yang kita sering pikirkan yang kita maksud itu, dengan harapan kita bisa menemukan cara supaya bisa Ki hadapi lebih baik ketika ada di situasi seperti itu ke depannya lagi Dek. Bagaimana menurutnya Dek Putra, mau dibantu sama kakak? Iya kak. Oke. Tadi dari daftar pikiran-pikiran negatif yang sudah disampaikan yang selalu kita rasakan kalau teman tak ejek Ki, teman tak rendahkan Ki. Ayo kita lihat di sini sama-sama. Apakah memang menurut tak ini, menurutnya Dek Putra ini, semua pikiran-pikiran yang muncul itu betul-betul menggambarkan tentang diri tak memang? Kadang-kadang merasakan bahwa memang benar kak apa yang dibilang temanku, kondisi fisikku yang sesuai sama apa yang dia katakan, tapi kadang juga merasakan mereka semua nama ini aja cuma bercanda aja sama saya bilang begitu. Seperti itu Dek. Jadi coba pikirkan Ki lagi di sini Dek. Kira-kira memangnya adakah buktinya mereka bisa bilang Ki kalau kita itu tidak berharga cuma karena kondisi fisik tubuh tak sama sikap tak yang mereka katakan. Padahal kan selain itu ada hal yang bisa kita tunjukkan bahwa diri tak itu bernilai mahal. Cuma memang mereka sembarang dibicarakan katakan tentang kita ejek-ejek Ki. Iya. Iya Dek. Jadi di sini kita coba itu untuk gantikan pikiran tak tadi yang negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih positif lagi Dek. Harus Ki beranggapan kalau diri tak itu hebat dan diri tak itu berharga dari mereka. Misalnya memang dalam kondisi fisikku memang agak berbeda Kak, tapi saya punya kelebihan dalam menyanyi. Sering Kak diikut sertakan dalam perlombaan, kalau ada di luar lomba-lomba nyanyi solo seperti itu Dek. Jadi kira-kira ini Dek Putra setuju Jaki dengan cara-cara yang ku tawarkan ini Dek? Iya kak, merasa itu mungkin bisa bantu kak. Oke. Jadi semisal toh selanjutnya di masa yang akan datang harus Ki lebih berpikiran positif lagi Dek, dengan mengatakan dan beranggapan pada diri tak penampilan fisik itu hanyalah salah satu dari bagian kecil dari siapa saya sebenarnya. Terus saya tidak boleh merasa sedih atas ejekan itu, tetapi itu tidak akan membuat saya kehilangan rasa percaya diriku, dan juga bisa juga berpikiran kalau apa yang dikatakan orang lain tentang tubuhku itu tidak mencerminkan siapa saya sebenarnya, karena yang tahu saya cuma diriku sendiri, begitu Dek. Iya kak. Oke, jadi sekarang ayo kita
sama-sama berdua rencanakan kira-kira apa yang bisa kita lakukan kalau teman-teman tak ejek lagi. Mau Ci, Dek Putra? Iya Kak, mau Kak. Oke, kalau begitu Dek. Selanjutnya ini apa yang mau Dek Putra katakan sama teman-teman tak yang bully Ki selama ini? Mau Kak mereka berhenti nih lakukan bully ke saya Kak. Tapi saya tidak tahu Kak harus bilang apa ke mereka. Seperti itu Di. Jadi begini Dek, menurutnya Kakak, langkah pertama yang bisa dikatakan itu ke teman-teman tak yang bully itu bisa bilang, tolong jangan panggil Kak kayak begitu lagi. Merasa tidak nyaman Kak dengan kalian panggil begitu Kak. Bagaimana kalau Kakak minta coba Ki simulasikan deh, anggap Kakak ini sebagai teman tak yang bully Ki, dan kita bilang saja apa yang mau kita bilang itu, coba latihan dulu, bisa? Bisa Kak. Oke, contoh. Tolong mulai sekarang jangan panggil Kak kayak begitu lagi. Saya punya nama. Panggil saja pakai nama aku. Merasa tidak nyaman Kak dengan kalian panggil begitu Kak. Oke, wah bagus sekali Dek Putra. Dengan kita sudah bisa katakan itu dengan sangat tegas tadi yang barusan kita lakukan, jadi nanti toh semisal kalau mereka bilang begitu lagi masih ejeki, menurut tak apa lagi kira-kira yang akan kita lakukan? Walaupun sudah Ki bilang begitu tapi masih tetap ejeki. Mungkin bisa Kak menjauh dan melapor ke guru, waliku dan atau mungkin ke guru BK juga Kak. Oke, betul-betul tepat sekali tuh Dek. Memang itu pilihan yang sangat bagus yang kita katakan barusan. Baiklah, karena hari ini Putra Kakak rasa bisa selesaikan masalahnya sendiri, sudah mulai pintar merubah pikiran-pikirannya tadi yang dari negatif menjadi lebih positif sekarang, dan juga berpikiran walaupun diejek tapi Putra yang cuma tahu dirinya sendiri, dan juga Putra sudah merasa lebih berharga dari banyak kelebihan-kelebihan yang Tuhan kasih ke kita, dan juga Putra sudah merasa lebih percaya diri nih sedikit, walaupun perlu diasah lagi. Nah, sudah hebat mau menghadapi dengan bicara tadi dengan tegas, mau mengatakan itu ke teman-temannya yang bully, dan sudah mulai role playkan ke Kakak. Iya, terima kasih Kak. Jadi nanti Dek Putra kita juga akan buat daftar tindakan-tindakan seperti siapa yang bisa kita ajak bicara, ataupun daftar kegiatan-kegiatan positif yang buat Ki lagi semakin jadi lebih percaya diri. Oke, bisa? Iya Kak, siap, bisa. Oke Dek Putra. Di sini bolehkah Kakak mau kasih satu tugas mandiri sama Dek Putra untuk pekan depan? Jadi bisa mungkin pekan depan dipraktekkan respon asertif, seperti bisa Ki mengatakan dengan tegas, dan juga dicatat untuk lebih lanjutnya pengalaman tak selama 1 minggu ini Kakak kasih tugas, dan juga apa-apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami setelah sesi konseling individual ini berlangsung pada hari ini. Utamanya itu bagaimana respon tak ke teman-teman tak, dan bagaimana responnya teman-teman tak. Jadi nanti ini Dek Putra kita kerjakan tugasnya nah yang Kakak kasih Ki, dan dipaparkan pekan depan ke Kakak, boleh? Iya, siap Kak, boleh. Oke, mantap Dek Putra. Jadi tugasnya dan bagaimana upaya untuk tindak lanjutnya, bagaimana perasaan tak akan Kakak pantau lagi di pekan depan nah. Oh iya Kak, Putri, siap. Iya Dek Putra. Bagaimana nih, boleh Kakak tanya lagi kah? Boleh Kak. Oke. Bagaimana perasaannya Dek Putra sekarang? Alhamdulillah merasa sedikit lebih lega Kak. Merasa dan mengetahui langkah dan upaya apa yang harus kulakukan sekarang. Terima kasih Dika. Iya Dek. Sebelumnya kalau tidak keberatan ya Ki Dek Putra, pekan depan kita bertemu lagi di jam yang sama dan juga di tempat yang sama di ruangan ini untuk pantau lagi lebih lanjut, dan juga membicarakan khususnya pengalaman tas selama proses konseling berlangsung. Boleh? Iya Kak, boleh, siap. Nanti pekan depan lagi kalau begitu kembali ke BPSD untuk latihan. Oke, jadi hari ini dicukupkan dulu nah. Kita bertemu lagi di pekan depan di jam yang sama. Nanti Kakak kabari lagi untuk kejelasan tempatnya di mana. Iya Kak, siap. Oke, kembali ke RPS. Iya. Oke.